Berita besar di sini, hari ini saya akan membahas SBS volume yang ke-101. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devilnomi. Serta pastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin ikutan pre-order untuk DNM.merch dengan desain Babang Jackie dan Frankie kita nih. Di mana kalian juga akan mendapatkan tambahan-tambahan yang menarik seperti box poneglyph, lalu juga akan mendapatkan bookmark dan juga stiker yang unik ini. Pre-order akan ditutup 2 hari lagi di tanggal 7 Desember nanti. Jadi ayo langsung pesan dan klik link di deskripsi video ya. Nah, seperti biasa, kita akan membahas mengenai SBS untuk volume komik yang ke-101 yang baru saja rilis di Jepang kemarin nih. Yang akhirnya satu paket komik 99, 100, dan 101 telah rilis dan menyempurnakan cover yang pernah Oda spill dari volume 99 lalu. Mungkin banyak juga nih yang suka nanya, kok nggak pernah bahas anime sih bang, tapi SBS malah dibahas? Ya, karena lagi-lagi lebih banyak ngebahas hal-hal yang canon saja untuk cerita One Piece ini, atau sesuatu yang bisa nyambung ke cerita utama lah, karena lagi-lagi itu buatan langsung dari Oda Sensei sendiri. Dari contoh manganya yang sudah jelas lah ya, inti utama dari cerita One Piece ini ada di manganya. Serta jika tidak sempat dikeluarkan di manga, Oda akan memunculkannya di SBS seperti contohnya Jiki no Mi, buah iblis dari Kid ini. Serta ini semua biasanya adalah pertanyaan-pertanyaan dari para penikmat One Piece di seluruh dunia. Dan Oda akan langsung jawab secara langsung, jadi masalah keasliannya sudah jelas lah ini dari Oda. Ya walaupun memang banyak jokes di dalamnya, tapi itulah yang buat One Piece ini bisa dinikmati kan. Oda tahu kapan waktu serius dan kapan waktu harus bercanda. Ya biar nggak kayak bocil-bocil lah ya yang ada teori dikit buat diskusi malah diseriusin sampai pada marah-marah. Serta informasi penting lain juga selain SBS dan manga ada di Vivre Card-nya atau majalah lah biasanya yang mendeskripsikan hal-hal yang tidak sempat dibahas di serial One Piece ini. Contohnya seperti yang terbaru kemarin, bounty dari kru Kaido yang akhirnya terungkap di Vivre Card-nya. Ini pernah saya bahas di video lain. Lalu untuk anime kenapa tidak saya bahas di video? Karena itu semua adalah buatan dari pihak Toei dan Oda sudah dikatakan dari wiki dan wawancara juga dia ini cuma ikut andil dari pendesainan karakternya saja. Jadi sisanya seperti adegan, animasi itu murni buatan Toei. Dan untuk anime biasanya saya bahas di post community aja dan itu biasanya banyak juga sih yang suka ngerespon. Oke, kita langsung saja masuk ke SBS kali ini. Pertama, kita akan mulai dulu dari usia seperti biasa nih. Oda Sensei gambarkan dong usia Frankie di ke-50 dan ke-70. Dimana sebelumnya Oda udah berkali-kali menggambar untuk Zoro, Luffy, Ace, dan yang lain-lain lah. Tapi di sini adalah untuk Frankie. Dimana biasanya di sini ada dua timeline, yaitu timeline baik dan timeline buruk. Dimana untuk timeline baik Frankie di sini di usia ke-50, ini dingin sekali. Akan ku coba menghangatkan pulau. Wah ini udah kayak Vegapunk banget nih. Lalu di usia ke-70, betulkan sepedamu tambah meriam jika perlu. Wah jadi Battle Frankie dong. Dan jika di timeline yang buruk, di sini mindset Frankie akan sangat berubah sekali. Usia 50, aku adalah robot dan akan menghancurkan semua kapal di dunia. Dan di usia 70 tahun, aku adalah battleship. Waduh dari gambarnya Frankie malah jadi bersatu dengan kapal nih. Aduh. Lalu pertanyaan selanjutnya nih, ada yang minta kepada Oda Sensei, Oda, bagaimana jika killer makan buah iblis smile dan dia sukses berubah menjadi salah satu smile? Seperti apakah bentuknya sekarang? Dan digambarlah ini bentukan dari killer ketika dia memakan buah smile yang aduh anjing jelek banget nih. Dia malah berubah jadi Zou versi killer. Aduh, lanjut pertanyaan yang lumayan penting nih. Di antara bajak laut Akagami, kita tahu Lokiro, Ben Beckman, Yasop, dan Rockstar. Apakah kau bisa menceritakan sisanya? Dan jawaban dari Oda Sensei adalah termasuk mereka yang sekarang berada di bawah bendera Akagami saat ini, mereka ini mempunyai tim yang sangat besar. Tapi untuk mereka yang muncul di Marineford dengan background Dawn adalah orang yang menjadi eksekutif atau petinggi di bajak laut Akagami. Dan mereka semua mengenal dengan Luffy. Nah dari kata-katanya, jelas lah ya mereka ini adalah orang yang ikut ke desa Fusa 12 tahun yang lalu dan bertemu dengan Luffy kecil. Dimana kalian bisa lihat sendiri ya untuk nama-namanya seperti apa.
Dan Oda pun memberikan notes terkait Rockstar yang menjadi pengirim surat kepada Shirohige dahulu dengan bounty 94 juta berry. Di sini Oda berkata, dia juga kuat tapi Rockstar tidak mendapatkan gelar petinggi di bajak laut Shanks ini. Jelas lah ya, makanya dia dijadikan pesuruh surat saja. Karena banyak juga nih teori terkait Rockstar ini ada hubungannya dengan Rox the Shayback, apalagi dia yang punya gaya rambut dan segalanya yang sangat mirip sekali. Wih, seneng gak nih fans Jackie dapat info baru terkait bajak lautnya? Lanjut, lagi-lagi ada yang bertanya nih terkait Oda Sensei, bisakah kau gambarkan anthropomorphism dari Kanabo milik Yamato? Nah, buat yang belum tahu, Oda Sensei ini sering menggambarkan anthropomorphism dari pedang-pedang yang ada di One Piece ini. Dan salah satunya yang akhirnya terbukti sangat mirip adalah ketika Oda menggambarkan anthropomorphism dari Wado Ichimonji-nya Zoro. Dan lihat dia ini berbentuk seperti apa. Ya benar, sangat mirip sekali dengan Shimotsuki Kozaburo. Wah, jangan-jangan pedang yang dibuat ini oleh Oda dibuat semirip mungkin dengan penciptanya ya. Lalu untuk Yamato, ternyata nama Kanabonya adalah Takeru. Pas banget lah ya dengan kisahnya yang diambil dari Yamato Takeru di Jepang sana. Dan bentukannya ya normal lah ya, pasti jelek. Serta ada juga nih yang bertanya, Oda Sensei, bagaimana cara King jika dia ingin makan? Karena kita tahu dia tidak pernah buka topengnya dan inilah ilustrasi yang Oda berikan jika King ini akan makan. Aduh, bisa-bisanya dia berubah dulu ke mode Zoan-nya untuk bisa makan ya, aduh. Nah, dan ini dia nih yang menjadi highlight di SBS volume ini. Oda Sensei setelah hati-hati mengikuti chapter 1024 kemarin. Itu pun dengan sangat tertarik apakah orang yang menyebut dirinya sebagai so and so atau mungkin dia adalah ayah dari Zoro. Nah, inilah jawaban dari Oda Sensei. Saya menerima banyak sekali pertanyaan terkait siapa identitas dari orang tertentu tersebut. Saya rasa sangat tidak sopan jika saya membukanya di sini mengingat ini saya sembunyikan karena suatu alasan. Tapi karena banyak orang yang ingin bertanyanya, maka akan saya perkenalkan dia bersama dengan ketiga orang yang lainnya. Nah, intro dikit nih dari kata-kata Kaido, ketiga orang ini disebut sebagai Daikengo atau The Great Swordman, alias tingkat skill pedang dari ketiga orang ini benar-benar sudah sangat hebat sekali. Bahkan sebutan itu disebut untuk Ryuma dan juga Mihao. Dan seperti yang kalian lihat juga, ketiga orang itu adalah Shimotsuki Ushimaru, Fugetsu Umusubi, dan Uzuki Tempura. Ingat nama klan dari Wano Kuni ini ada Fugutsi dan Uzuki juga nih, yang berdiri bersama dengan Shimotsuki, Kozuki, dan yang lain-lain. Dimana mereka semua ini mengandung arti nama bulan di nama tersebut. Seperti Shimotsuki yang kita tahu artinya adalah Frost Moon, dan Fugetsu berarti Wine Moon dan Uzuki adalah Rain Moon. Sisanya nama belakangnya diambil dari nama makanan. Ushimaru, Omusubi, dan Tempura ya miriplah seperti Kozuki Oden dan Kozuki Sukiyaki. Dimana Oden dan Sukiyaki diambilkan dari nama makanan juga tuh. Lanjut nih jawaban dari Oda Sensei. Setelah kematian dari Oden, semua daerah ingin mengalahkan Orochi. Tapi mereka tetap tidak bisa melawan dan kalah dari bajak laut Kaido. Karena Ushimaru ini sangat dikenal bersama dengan Onimaru, rubah yang bertarung melawan Zoro. Itu pun ketika Onimaru mencuri Susui dari Zoro. Dia kaget melihat Zoro yang sangat mirip dengan Ushimaru tuannya ketika di masa mudanya. Tapi karena scene tersebut akan sangat membingungkan, saya akhirnya memutuskan untuk memotong bagian itu. Yang kita tahu lah ya, Onimaru ini makan buah iblis dan berubah menjadi biksu seperti Gyukimaru yang akhirnya dilawan oleh Zoro lah di jembatan Ringo. Lanjut, saya mungkin tidak akan mengatakannya di cerita, jadi untuk menjawab pertanyaan kalian, Ushimaru bukanlah orang tua dari Zoro. Dan nama dari ketiga samurai ini tidak akan dimunculkan di cerita, jadi akan saya tampilkan di sini. Tapi saya masih bertanya-tanya, apakah saya akan menggambarkan mengenai garis darah dan keturunan-keturunan dari Ushimaru ini, atau biarkan saja tidak terungkap. Jadi untuk saat ini, nikmatilah yang sudah ada dahulu nih. Mereka benar-benar sangat mirip bukan? Itu adalah pernyataan dari Oda Sensei. Seperti yang saya sampaikan di awal, jika tidak dimunculkan di manga, kadang Oda menggunakan media lain seperti SBS atau Vivrecat untuk menampilkan hal tersebut. Dan di sini terkonfirmasi jika Ushimaru bukanlah ayah dari Zoro. Tapi Oda pun masih bingung nih apakah garis darahnya akan ditunjukkan atau tidak seperti yang ini nih. Yang sepertinya ini juga akan berhubungan dengan Zoro, entah kakeknya atau kerabatnya atau apapun. Sebenarnya saya mengerti sih maksud dari Oda di sini agar apa. Itu pun agar kita para pembaca jangan terlalu fokus ke hal-hal seperti keturunan dan semacamnya.
Kita tidak perlu peduli siapakah orang tua dari suatu karakter yang ada di serial ini, karena biarkanlah karakter itu saja yang menjadi fokus dari kita. Ini sebenarnya pernah saya bahas lengkap di video lain lah terkait keturunan dan yang lain-lainnya. Jangan seperti Boruto lah anak dari Naruto ini, karena toh di serial Naruto-nya sendiri, kita baru tahu dia anak dari Hokage keempat setelah cerita ini jauh sekali berjalan. Jadi biarlah kita fokus ke Zoro saja, tidak perlu terlalu jauh mengetahui siapa orang tuanya. Luar biasa sih emang Oda Sensei sendiri. Tapi kok Mimin sendiri sering bikin sih teori ayah Zoro atau keluarga Zoro? Lagi-lagi itu hanyalah teori. Dan utamanya teori ini dibuat untuk diskusi saja, atau dengan kata lain untuk have fun dan bukan diambil serius. Karena saya pun tidak pernah bilang jika 100% ini pasti adalah ayahnya. Karena toh bukan kita tahu tidak ada yang 100% kecuali Oda Sensei sendiri yang menggambar, dan kamilah para teori-teori hanya mengeluarkan pendapat tentang pemikiran kita terkait hal tersebut. Tapi dari SBS di sini, kata-kata yang cukup mencurigakan dari Oda adalah kata-kata terakhirnya. Mereka sangat mirip sekali bukan? Ini benar-benar foreshadow lain yang bisa kita ulik juga nih. Yang dengan ini berarti masih belum dikonfirmasi juga secara langsung jika Zoro berasal dari Wano Kuni atau tidak, karena Oda sendiri sudah langsung mengkat jika Zoro anak Orochimaru di SBS kali ini. Walaupun memang masih ada kemungkinan sih jika Zoro ini keturunan dari Orochimaru, makanya di sini Oda bilang akan menggambarkan garis keturunannya, tapi biarlah untuk saat ini waktu saja yang akan menjawab, biarlah seperti itu. Serta satu yang menarik lagi buat saya dari SBS kali ini adalah salah satu samurai yang lain yang bernama Uzuki Tempura. Dia ini daimyo dari Oden. Ya untuk sedikit-sedikitnya sudah pernah kita bahas lah ya. Dia ini sangat mirip dengan Kyoshiro aka Denjiro. Dimana Oda pun pernah mengatakan makanan kesukaan dari Denjiro adalah tempura. Dan nama dari daimyo ini adalah Uzuki Tempura. Apakah itu kebetulan? Tentu saja tidak. Itu pun seharusnya akan menjawab kenapa Denjiro sangatlah kuat sekali, mengingat ayahnya daimyo seorang samurai yang diakui oleh Kaido dan disebut sebagai Daikengo. Nah jadi itulah untuk SBS volume 101 kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan sekali lagi buat kalian yang ingin merchandise DNM.merch, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue udah pamit and I'll see you guys next time.